skripsinya lebih cepat selesai atau lebih lama itu nggak menjamin yang lebih cepat selesai skripsinya itu dia lebih sukses. Kalau kata prinsip fuckboy mah kan apa tuh, perkuat inti, perbanyak cabang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali lagi di podcast Pojok Tarbiyah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kita akan bahas something yang UIN Sunan Kalijaga itu melakukan agenda ini tahunan, dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun, dan kita sebagai mahasiswa pasti nunggu-nunggu ini. Apa itu? Wisuda. Oke, dan aku di sini nggak sendiri, kita udah kedatangan dari kakak-kakak kita yang insya Allah akan wisuda bulan depan, wisuda periode 1 nih. Ada Mas Aziz di sini. Halo Mas Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hai guys. Ini ada Mas Aziz, tapi kita belum kenalan. Mas Aziz, boleh kenalan dikit dong? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari PAI Angkatan 19. Oke. Kemudian, dan ada juga yang spesial dari, teman-teman kita, bintang tamu kita akan hadir, ada Mbak Kembar. Ini dia. Halo Mbak. Mbak Kembar, aku tuh selalu kalau kita ketemu ya atau papasan gitu, ada kontak gitu, Mbak Kembar, nah tapi aku nggak tahu nih gitu, Mbak Kembar tuh siapa aja sama siapa. Pokoknya daripada tanya, aduh namanya siapa gitu kan nggak paham gitu, langsung halo Mbak Kembar gitu aja. Kenalin dong, kameranya di situ. Oke, sebenarnya biasa ya, biasanya teman-teman juga manggilnya langsung Kembar karena daripada salah takutnya, mending langsung panggil Kembar aja. Ya perkenalkan, aku Zila, Instagram aku Zila@, ZILLAADZ. Aku juga dari PAI Angkatan 19 juga, dan insya Allah besok mau diwisuda. Alhamdulillah. Ini saudara saya. Ya, halo. Aku Salsabila I'tilaful Adibah, biasa dipanggil Salsa. Nanti kalau di jalan ketemu aku bisa disapa ya. Instagram aku juga di salsabila_. Aku juga PAI Angkatan 19. Halo, salam kenal. Oke, kita udah kenal nih. Tapi aku nih pribadi tuh mesti ada pertanyaan menarik setiap ketemu ketemu anak yang kembar gitu ya. Gimana? Jadi aku ketemu teman kembar itu di SD ketemu, terus di SMP, SMA ketemu, di kuliah juga ketemu nih. Dan ada satu pertanyaan template yang aku mesti tanyain. Apa tuh? Sorry, no offense gitu. Selisih berapa menit gitu? Itu pasti pertanyaan semua orang. Semua orang tuh tanya itu deh. Udah berapa orang tanya? 10.000 kali ya? Ya, pokoknya semua teman kita nanyain deh, sih berapa menit kayak gitu. Nah, kalau kita sih berpatokannya mungkin sama Upin aja kali ya. 5 menit gitu ya? 5 menit gitu. Oh sama, semoga ini bukan jawaban template ya. Sebenarnya teman-teman gue yang SD itu juga tanya, dia kembar tapi cowok cewek ya. Firdaus sama Fahita, mereka selisih 5 menit gitu. Oke, nice. Teman-teman, semoga nanti bisa ketemu nih. Kalau ketemu semoga nggak salah. Tapi kalau misal bingung mau nyapanya gimana, itu panggil aja Mbak Kembar, nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Oke. Terus habis itu kan ini kan udah mau wisuda nih, sudah yudisium. Kesibukannya apa nih gitu? Dari Mas Aziz dulu deh. Ya, saya dulu ya. Nanti lebih pertanyaan ke bagaimana persiapan untuk wisuda, jeda wisuda. Iya, jeda wisuda ini kesibukannya apa, ngapain aja, atau persiapan udah tinggal wisuda aja kan, berangkat gitu. Pembekalan nanti. Intinya satu, nyari duit. Oh, nyari duit Ya kan, gitu. ya kan kita akan menyambut keluarga ke sini. Oke. Kan, ya kita sudah dikasih biaya selama 4 tahun kuliah. Ya sebagai tanda terima kasih ya kita harus istilahnya menyambut mereka sebagai tamu agung kita. Oke, gitu. Jadi, ya, dimanjakan lah. Oke. Kalau pengantin kan jadi raja dan ratu 1 hari. Nah, Oke. mereka jadi tamu 1 hari gitu. Oh, gitu. Jadi kita manjakan akomodasinya lah, konsumsinya lah, transportasi misal. Oke lah, habis wisuda nanti kita ke Malioboro ya. Oke. Jadi setelah di sini kita jadi wisudawan. Oke. Setelah itu jadi Wisatawan. tour guide kita. Oke. Wisatawan. By the way, udah cari fotografer belum wisuda? Kebetulan belum ya. Oh, belum. Saya masih nunggu musim ya. Masih Takutnya nunggu November musim. itu hujan, jadi Oke. ya kalau hujan kan pasti ke studio dong. Oke. Kalau misal belum hujan ya nyari yang outdoor. Oh, Tapi gitu. belum dapat nih yang outdoor nih. Oh, belum Spill dapet. dong. Oke. Terus habis itu yang fotografer tuh sebenarnya mau spill, tapi nanti dulu, nanti kita cek di belakang. Oke. Habis itu juga ada Mbak Kembar di sini.
Gimana kesibukan buat ngisi karena emang udah nggak kuliah lagi kan, nggak ada masuk kelas gitu, nggak kayak aku gitu kan. Nah itu kesibukannya apa sekarang? Oke, mungkin kesibukannya Kamu aja. karena orang tua kita sama ya. Iya dong. Ya, orang tua kita sama kan. Nah bener banget cari duit dulu karena kita berdua juga sekarang udah nerapin mungkin orang tua tuh tetap mau ngasih, tapi dari kita juga membatasi untuk tidak meminta kayak gitu. Jadi memang besok mau memanjakan juga orang tua, penginapan, dari makanan segala macam kayak gitu. Dan mungkin persiapannya, kesibukannya tadi ya. Mengerjakan apa yang di depan mata aja, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Wow, keren. Kalau Mbak satunya? Ya, sama juga, sama kayak Zila juga karena hampir 90% mungkin kegiatan kita akan sama gitu ya. Dan mungkin yang lagi sekarang kita kerjakan itu ada di apa ya, ngelesi gitu. Ada anak les sama kami kayak gitu. Ya itu duit kan, ujung-ujungnya cuan. Pokoknya sekarang kita yang penting menghasilkan. Menghasilkan Untuk produktif sekarang ya. masih Oh produktif. gitu. Soalnya kita ini sandwich generation nggak sih? Enggak, mereka kan gak sandwich. Oh mereka nggak sandwich. Mereka malah gak sandwich. Jadi nggak bisa sandwich ya. Jadi ini fun fact teman-teman. Jadi buat apa orang yang kembar ternyata nggak bisa sandwich gitu ya. Kita baru berpikiran loh. Kakak atau adik lagi. Oke. Kita ini tunggal yang kebelah jadi dua ya. Oh gitu. Jadinya apa namanya tanggungan kita Dibagi Oh, dua. iya. Gitu. Oke, sandwich tapi nggak sandwich banget. Ada istilah lain untuk orang kembar. Iya, kita harus cari nih apa ya kira-kira. Ya udah, Oke. bila itu PR ya. Komen maksudnya. Oke, nanti teman-teman boleh drop di sini apa Generasi namanya apa, ya? generasi apa sih buat apa namanya sandwich generation tapi dia tuh yang kembar gitu kan. Jadi kita punya terminologi baru. Oke. Juga sebelum wisuda itu pasti kita udah mengalami mbak terus mas juga mengalami namanya kuliah. Nah di kuliah itu dari 4 tahun kuliah atau 3,5 tahun kuliah ini apa sih yang paling satu aja spill dong pengalaman berkesan sama kuliah. Aduh. Nah, siapa dulu nih? Siapa dulu yang mau Mas, kira-kira? Oh, saya dulu. Oke, Iya. Mas Aziz coba. Setelah ini Boy kalian first. ya. Boy first ya. Ya, harusnya paling- ladies first. Harusnya. Harusnya. Ini berbeda. Oh, ini emansipasi memang dijunjung tinggi ya di kampus kita. Jadi malah mbak-mbaknya mempersilahkan ke mas-masnya dulu. Oke, luar biasa. Ayo. Oh, soleha. Ya. Masya Allah, amin. Kan kita di UIN. Oke, Mas, silahkan. Gimana? Paling kayaknya hampir semua jawabannya sama ya. KKN. Betul ya. Oke. KKN. Kalau saya sih PLP dan KKN karena di sana banyak sekali drama-drama yang terjadi. Drama. Mulai perjuangan, percintaan, bahkan ada pengkhianatan juga. Pengkhianatan? Mas. Iya. Tapi kebetulan Iya, kalau untuk masalah yang kedua, percintaan itu di kelompok kita sangat dilarang. Bahkan dilarang sama agama. Oh. Karena kelompok saya cowok semua. Oh, coba semua. Itu bahaya Mas Arif. Iya. Sama agama dilarang. Oke. Apalagi di Indonesia kan. Oh iya. Nggak ada tuh pelangi-pelangi itu ya. Oh, nggak ada. Jadi untuk nomor 2 ini kita larang sekali. Cowok semua. Cowok semua. Tapi menarik nih. Boleh dong spill satu kalau tadi ada 3, aku ambil yang apa namanya pemberontakan, pengkhianatan, gitu. Gimana ceritanya pengkhianatan waktu KKN itu? Maksudnya ini quote and quote pengkhianatan ya. Oh, iya, Kan iya. biasanya kalau di mahasiswa itu ada yang udah apa ya berpasangan-pasangan. Oke. Dan biasanya gak jarang tuh pas KKN-nya terpisahkan oleh kelompok. Oh gitu. Jadi si A-nya di mana, si B-nya di mana, dan sering terjadi juga Sering terjadi juga. pengkhianatan antar kelompok. Oh. Yang si A-nya dapat si C, si B-nya dapat si D. Itu ya kayaknya emang sudah kebiasaan. Tapi itu dinamika yang indah ketika KKN sehingga tidak terlupakan. Oke. Indah ya Mas. Makanya jangan dulu sebelum KKN. Oh gitu. Oke. Ini teman-teman jadi catatan penting ya. Ada KKN itu sangat indah, banyak ceritanya dan ini di spill Mas Aziz sudah ada. Jangan dulu sebelum KKN. Ceritanya nggak perlu kita perdalam. Gempa bumi dekat KKN itu. Oh gitu. Oke, next. Bahaya. Silakan ke Mbak Sip. Salsa nih Oke. kayaknya. Mbak Salsa spill Mbak dong Zila, satu. Mbak Zila. Mbak Salsa mau Mbak Zila dulu. Monggo. Ya udah, boleh aku Oke, dulu. oke. Gimana sih spill satu aja pengalaman paling berkesan ketika kuliah? Boleh KKN, PLP atau malah di kelas ada gitu? Aduh. Oke, silakan.
Kalau di aku ya, ada yang paling berkesan tuh waktu jadi volunteer ke Nusa Tenggara Timur waktu itu di Tarbiyah Suka Mengajar. Karena di sana itu kita dikirim benar-benar ke desa yang terpencil di sana di ND, di daerah pegunungan di Nusa Tenggara Timur. Ya kita dilepas di sana, kemudian kita ditantang buat yang namanya berkomunikasi dengan orang sana yang kita nggak kenal sama sekali. Jadi kita dapat banyak pembelajaran di sana kayak gitu. Oke, berapa lama waktu itu di sana? Total perjalanan 15 hari, di sananya 10 hari. Total perjalanan 15 hari? 15 Itu hari. naik apa? Bukan, waktu totalnya kan 15 hari. Oke. Di sana 10 hari. Oke. Nah, perjalanan 5 hari. Oke. Mereka backpacker. Oh, backpacker. Nah, yang- Oh, gitu. Enggak. Sama Mbak juga? Kebetulan aku waktu itu ada juga ngabdi di tempat lain jadi nggak Oke. bisa. Oh, kali ini terpisahkan Iya, ya? itu Oke. terpisah. Oke. Ini menarik banget. Coba kalau kita balik ke Mbak Kembar yang satunya. Gimana? Siapa Mbak Kembar satunya? Mbak Zila. Aku mau tahu, yes. Yes, tahu guys. Oke. Saya udah perkenalan ya teman-teman ya. Aku dites coba. Oke, next. Oke, tadi balik lagi ke Asis tadi ya, masalah KKN itu ada singkatannya loh. Apa? SDA bukan sumber daya alam. Apa tuh? Suka duka asmara. Oh, suka duka asmara. Oke, tadi udah KKN, udah volunteer gitu Oke, ya. iya, iya. Aku ambil cerita yang lain. Oke, Ini boleh. tentang solidaritas antar teman. Solidaritas antar teman. Ini waktu kuliah. Iya, waktu kuliah. Semester berapa lebih spesifiknya? 1 sampai akhir. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah saya ini bergabung ada masuk di kelas PAIB ya kita sebut sebagai kelas pelangi. Sebenarnya sekarang tuh bahasanya agak ini ya Sensitif berbahaya. kali ya. iya berbahaya. Tapi dulu tuh kenapa pelangi? Karena kami dari beraneka ragam, dari apa namanya sifatnya macam-macam dari berbagai daerah bergabung menjadi satu membentuk suatu indahan seperti pelangi kayak gitu. Wow. Ya kita sering jalan-jalan bareng, jadi tugas bareng, saling support. Bahkan dari semester 1 sampai sekarang kami masih terjalin hubungan dengan baik satu sama lain. Nggak ada gap ya? Circle nggak ada? Mungkin tetap ada kayak misalnya yang di pondok pesantren, Oke. yang di kos itu kan tetap mainnya beda-beda ya. Tapi Oke. ketika di dalam kelas atau sudah bergabung jadi satu, itu kami berbaur lagi semuanya. Oh gitu. Ini jadi long lasting ya, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi emang berkesan terus gitu, Iya. luar biasa. Kan kita kemarin ada yang udah sampai nikah ya Mbak Zila ya. Ya, kita juga Walaupun keliling sama mengunjungi orang yang luar mau gitu. nikah, Oh, kita gitu. kita bareng-bareng iuran, sewa mobil gitu biar semuanya bisa berangkat kayak gitu. Iya itu. Aduh, udah nikah-nikah nih semakin hangat bahasanya gitu. Tapi kita fokus ke kuliah dulu nggak sih gitu. Tetap Oke. saya ya. Oke. Teman lah. Tapi kan kita kan begitu masuk kuliah ini kan nggak langsung KKN. Oh, Kita iya. harus ada belajar kelas dulu gitu. iya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 tuh kegiatan outdoornya apa sih? Paling cuma mini riset. Setauku ya, yang aku alami sekarang masih baru di mini riset gitu. Nah, ketika kita menghadapi kuliah, menjalani kuliah yang 1, 2, 3, 4 semester awal ini pasti kan bosen ya atau kadang-kadang capek banget ketika tugas itu kok deadline-nya sama, presentasi kok 1 hari di 3 matkul kok 3 matkul juga yang presentasi gitu kan. Itu terus mungkin juga capek. Itu biasanya ngapain sih? Aku mau ke Mbak Salsa dulu nih. Biasanya kalau misalnya pas kuliah nih capek ngapain aja gitu. Pas kuliah kalau capek ya, waktu itu yang aku nggak Oke, apa-apa nggak ya. apa-apa. Waktu itu aku jalanin ya lagi-lagi itu ngehilangin capek bareng teman-teman. Kebetulan aku juga satu kelas sama Mbak Zila di PAIB. Jadi pas kita capek kita langsung yuk kita kumpul kemana yuk. Yang biasanya kita lakuin itu ke masjid. Ke masjid bukan untuk ibadah ya. Oke. Maksudnya ya ibadah ya pas Oke, waktunya. oke. Tapi kita cari makan bareng-bareng. Nah Oke. di Selasar itu kan boleh makan tuh. Oke. Kita hilangin di situ kayak kamu hari ini kenapa? Aku capek gini-gini. Jadi kita ngobrol saling ya curhat gitu ya. Deep talk Ya deep gitu talk ya, kayak gitu. Terus sharing. ada yang kasih pencerahan juga, ada yang oh aman ntar kita bantu gini-gini, segala macam kayak gitu. Jadi hilang capeknya di situ karena teman-teman juga. Oke, karena kita emang makhluk sosial gitu ya. Yes. Karena menurut aku tuh sambat tuh yang bikin kita kuat nggak sih? Iya. Oke, Yes. gitu. Sambat ke orang yang tepat. Oh iya, dan harus orang yang tepat. Bener banget gitu Biar kan. gak saling sambat. Iya. Nanti tahu-tahu adu nasib gitu kan. Gitu kan. Aku kan juga gini. Oh, aku lebih parah loh gitu. Kamu tuh belum seberapa. Yaudah kita parah semua gimana? Putus aja udah. Oke, habis itu kita ke Mas Aziz dulu. Biasanya kalau kuliah nih burnout, capek gitu, exhaust banget. Mungkin social battery-nya habis. Itu ada tuh orang-orang yang tipenya dia tuh emang nggak bersosial dengan teman-teman ketika baterainya habis. Mas tuh tipe yang mana? Atau nanti biasanya kalau ketika bosen, burnout, capek kuliah ngapain biasanya? Oke, mungkin kalau untuk tipe kayaknya saya lebih ke ekstrovert ya. Lebih ke extrovert. Jadi Lebih ke sama extrovert. kayak tadi ya, Jadi, suka sama teman-teman. Kalau lagi gaul tuh malah
apa ya, ke-recharge gitu. Jadi nambah. Kalau sendirian malah lemas gitu. Oke. Ya kayaknya untuk sekarang agak berubah sih. Berubah ya? Lebih ke arah introvert gitu. Oke, Tapi oke. tetap kalau misalnya mau gaul-gaul sama teman-teman malah semangat gitu. Nah, ini mungkin kalau untuk masalah capek kayaknya setiap orang tuh pasti capek ya. Pasti capek. Dan gak apa-apa ngeluh juga, gak apa-apa sebenarnya. Ngeluh capek, tapi yang jangan kelamaan gitu. Oke. Ya udah, gak apa-apa, sambat dulu kan kayak tadi. Tapi kalau saya kalau lagi bosen ya udah nyari-nyari kegiatan kayak Mbak Sal sama Mbak Jila, kebetulan kita juga sekelas kan. Kita sekelas ya? Sekelas masjid. Tapi yang perlu digarisbawahi itu kan kita angkatan 19 itu ada kebagi dua musim ya sebutnya. Oke. Musim Covid sama Oh, musim iya. nggak Covid. Oh iya. Nah kita tuh kan cuma 1 semester nambah dikit ya. Itu tuh udah Covid. Nah paling ya kita sering ngumpul-ngumpulnya pas sebelum Covid. Gitu. Jadi habis kelas terus pusing ya udah kita kumpul-kumpul di selasar masjid. Kadang-kadang dulu ada es gratis di Oh poliklinik. iya. Ada. Soto gratis kita cari. Pokoknya nyarilah hiburan-hiburan yang murah ya seperti itu. Nyari gratis, promo, diskon dan lain-lain gitulah. Seminar. Seminar nasi kotak. Oh, itu ada. Itu satu kelas kita berangkat. Satu kelas berangkat. Nanti 30 sekian orang kita bareng-bareng seminar. Kan dapat ilmunya juga, Iya. kemudian dapat makan gratis juga. Jadi manfaat. Keren, produktif banget ya. Oke. Pokoknya nyari nasi kotak. Urusan itunya ya pasti. Nah itu paling ya sisanya kalau bosan lagi ya nonton film, tapi kan ya lumayan agak pricey ya. Gitu. Karena harus subscription di Netflix Subscription juga, ke atau bioskop juga. Bioskop juga Beli tiket. 30.000, Ya. 25.000 tapi itu jarang. Kebanyakan cuma ngumpul ya paling istirahat. Oke, istirahat tetap penting ya. Istirahat penting, jangan lupa istirahat. Oke. Aku Ada yang dapat ingetin kan? aku dapat insight banget. Jadi angkatan 19 itu ternyata privilege dengan something gratis, ada soto sama es teh gratis di depan poliklinik. Es krim dengan merek Tit. Oh gitu, ada ya. Oh semoga yang kita doakan dulu semoga yang memberikan gratis waktu itu Amin. diberikan kelancaran rezekinya, Amin, berkah gitu, dan amin. harusnya angkatan 22 juga ngerasain nggak sih? Dan kalau nggak salah Iya. kayaknya stiker yang kita tempelin dulu di masjid itu masih ada. Oke. Di pintu sebelah timur kalau nggak salah itu masih ada. Menarik Jangan nih. ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, tapi coba kita cek validitasnya. Nanti mungkin editor bisa di capture ya, ditaruh di sini gitu. Masih ada apa enggak? Oke. Cari di sebelah timur. Oke. Pintu masuk selasar timur. Oke. Ada stiker. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenang. Itu tempat nongkrong kita. Oke. Ini keren banget nih. Terus Halakoh ya, oke. Mbak Zila, tadi kan Mas Aziz juga udah bilang kalau misalnya semua orang tuh pasti ngerasain capek. Bang, ngerasain capek ya kan? Ya pasti, kalau Oke. kita rasain ya pasti kita rasa capek Oke. ya. Tapi, apa ada tapinya tuh? Tapi kan siapa yang peduli kalau kita capek atau enggak? Oh iya Nggak lagi ada bener. peduli kan? Iya. Kita ada masalah pribadi atau masalah keluarga, orang lain kan nggak peduli juga Oke. kan? Ya udah, jadi lebih ke afirmasi terus aja, kalau capek, kamu udah nyemplung, terusin aja sampai selesai kayak gitu. Karena yang orang lain mau tahu kan cuma itu, nggak yang lain-lain. Iya. Gitu. Takutnya malah merepotkan orang juga kan kalau kita terus sambat, ngeluh kayak gitu. Lebih ke menguatkan diri sendiri ya. Siapa lagi yang menguatkan kalau bukan diri sendiri? Betul sekali. Biasanya Karena jadi semua orang instastory itu. juga Kali ini keluar di podcast kita. Oke. Quotes of the day. Quote of the day ya. Terus habis itu kalau ini apa ya, tempat favorit masing-masing, apakah tetap di selasar masjid tadi nih atau ada tempat-tempat sendiri? Kalau Mas Aziz nih, tempat favoritnya di mana kalau Nah, misalnya kita di kampus? bareng-bareng aja kali ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Sebutin. Enggak sebutin. Enggak apa-apa. Oke. Bareng kalian aja yang bareng kan. 5 detik pikir Oke, boleh gak 5 sih? detik. Oke, ya. kita tunggu 5 detik ya. Oke. Jadi tempat favorit ini adalah biasanya paling suka tuh kemana? Misal aku dulu nih, ya. Aku kalau tempat favorit di kampus itu ruang 101. Ruang 101. Aku malah kelas. 101 mana nih? 101 ini. Tarbiyah paling bawah. Iya, aku nggak tahu kenapa suka di situ sejuk. Terus hawanya tuh kok kayak maghrib terus karena apa ya, kacanya tuh emang kayak tebel gitu ya. Terus banyak kenangan-kenangan juga di situ. Widih. Kenangan akreditasi gitu kan. Oke. Itu kan apa ya? Kalau aku personal emang favorit itu karena internet kenceng, ada kamar mandi, ada musola, itu tempat paling kozai. Nggak cuma kozai. 101 tuh Paling bawah ini. Pertemuan. Iya, ruang Oh. pertemuan, meeting room gitu. Oke, udah dapat semuanya kan? Oke, itu. ini lokasi di kampus. Iya. Kampus Atau- kampus dulu aja. Tempat favorit di Aduh, kampus. di mana? Kampus dulu aja. Iya. Nanti
keluar. Aduh, di mana Oke. lagi? Masih belum ketemu? Masih belum ketemu? Ayo. Udah. Udah kan? Oke. Itu. 1, 2, 3 nanti langsung di spill. Apakah tempatnya sama? Oke. 1, 2, 3. Maskam. Selasar. Maskam di meja sini lantai 2. Oke, kalau Mbak Selasar. Selasar Masjid. Oke, ini berbeda ya. Ya sama-sama Maskam Selasar. Oke, masih sama-sama di masjid ya. Soalnya kalau yang perempuan enak di Selasar, kalau Oke. yang cowok ya ke atas karena mau Wailullah. Oh, Tidur gitu. bentar. Sunnah ya, berpahala sekali. Sunnah ya. Aduh. Jadi salah-salah menuntut ilmu. Iya. Daripada kan. Iya, daripada Tidak matkul biasanya gitu. ya teman-teman suka ke sana. gitu. Mendekatkan apa sholat sunnah 2 rakaat berdoa kepada Allah. Masya Allah. PAI banget tuh, memang luar biasa pro di PAI kita ini. Plus dulu. Keren. Habis itu selesai ngampus. Nah, itu juga ada kegiatan. Nggak bisa selesai ngampus tuh langsung apain? Langsung ciao, balik ke kamar tidur, atau biasanya transit kemana dulu? Karena kita kan di Jogja nih. Jogja istimewa gitu. Apakah langsung jalan-jalan dulu atau bisa kuliner kemana gitu? Ini juga nanti sekalian di-spill dong tempat favorit di luar kampus. Kita kan udah di dalam kampus, atau tempat nugas mungkin juga bisa. Tempat favorit di luar kampus tuh di mana gitu. Kalau dari Mbak Zila deh. Apa dulu nih? Biasanya kalau habis ngampus tuh kemana, ngapain? Oke, sebenarnya aku juga bukan orang kos ya, maksudnya kalau orang bilang kan habis pulang kuliah langsung ke kos kayak gitu. Aku enggak, jadi kos tuh dulu pas sebelum corona, kos tuh hanya tempat tidur. Oke. Nah, jadi kita berhabisin waktu di luar kayak gitu. Ya paling kalau dulu ya ngumpul sama teman-teman, ngerjain tugas, apalagi semester awal-awal dulu seingatku kayaknya tugasnya banyak banget. Ya, kayak misalkan deadline kapan Iya. gitu. Tapi karena kelompok daripada mepet ada biasa kan ya, ada orang yang kerja keras banget, Oke. ada yang biasa aja, atau ada yang lagi ikut-ikutan doang kayak gitu Oke. ada kan. Jadi gimana waktunya biar tugasnya ada, terus kita ngumpul kayak gitu. Dulu sebelum corona, terus pas habis corona dapat informasi dari Asis dulu ada magang di BBD 2 Oke. Pak Zainal Arifin Ahmad itu, terus pas corona mulailah ya setelah corona mulai membantu Pak Zainal, terus habis itu beliau selesai selama 1 semester 6 bulan WD 2 ikut kegiatan Pak Imam ini kayak gitu. Jadi sekarang menghabiskan waktunya di situ. Oke. Kalau Mbak Salsa, Ya, nggak beda jauh ya. Cuma kalau aku lebih seringnya pas selesai kuliah gitu ya, lebih ke kumpul sama teman-teman, terus nanti makan bareng, terus balik lagi ke kos habis maghrib atau bahkan habis isya. Jadi kita sekalian ya tadi balik lagi ke masjid ya, balik lagi ke masjid lagi ya. Jadi kumpulnya kami dilemanya kami yang anak kos. Jadi di kos kan, aduh kalau makan cuma di kos ngapain, cuma tidur-tiduran toh, tugas gak dikerjain, hampa kayak gitu kan. Akhirnya kita kayak yang dari kos, yuk kita di masjid aja. Nanti kan pasti di masjid kan juga tiap hari ada kajian, dengerin walaupun gak dengerin juga. Yang penting kita ada teman buat ngobrol kayak gitulah. Oke. Ya itu. gitu ya. Kalau ada hadis tuh yang bilang kayak orang yang golongan surga itu yang hatinya selalu tertambah di masjid gitu. Aku dari tadi tuh menemukan ini terus bersama teman-teman PAI gitu loh. Luar biasa sekali gitu. Kalau Mas Aziz biasanya habis ngampus nih itu langsung ngapain? Kondisinya ya bebas lah, random. Tapi yang daily yang emang paling sering itu biasanya ngapain? Balik lagi ya, sebelum COVID itu biasanya ya itu ngabisin waktu di luar, dan setelah matkul itu nunggu sore dan ikut kajian di masjid kampus. Karena dulu tuh guys setelah salat maghrib itu rutin kajian. Iya betul. Nah, sekarang tuh baru-baru lagi, itu pun cuman kalau nggak salah ya, kalau yang habis maghrib itu cuman hari Selasa gitu, hari Selasa doang gitu. Kalau dulu tuh setiap hari. Jadi ya lumayan kan, dapat ilmunya, dapat teh hangat sama roti. Roti apa? Itu pokoknya roti Seribuan dapat 2 itu loh. Ya lumayan lah. Itu Sebut merek gak nih? masalahnya mereknya beda-beda. Oh iya. Dan saya tidak ingat. Oke. Itu lah. Jadi ya, paling selain itu ya kalau masih sore ya nyempetin olahraga dulu. Olahraga ya. Oke. Positif ya. Palingnya kalau ada tugas padat ya ke perpustakaan. Iya. Perpustakaan dan ya teman-teman saya yang berdua ini gitu juga punya cerita diusir sama pihak perpus yang karena Ada? saking betahnya Oh, di atas. gitu. Masya Allah sekali. Masya Allah. Gimana Mbak ceritanya Mbak?
diusir ini apakah dalam rangka ketika Oke, diusir karena memang karena sudah waktunya kan. Udah waktunya. Iya, bukan. Oke, iya, masa karena emang terlalu fokus gitu, enjoy banget gitu. Iya. Tapi memang seperti itu tertib ya. Cuman di mungkin cerita sedikit dari kampus ya. Itu ada menarik banget waktu itu hari Senin atau Kamis kan biasanya ya pas lagi puasa ya. Lagi puasa sunnah. Terus kita tuh mau turun gitu, mau cari buka puasa. Tiba-tiba minuman Mbak puasa ya, ini saya kasih makanan kayak gitu. Alhamdulillah ketemunya sama orang-orang baik terus di Win ini ya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah Win itu emang orang baik-baik semua. Amin. Oke. Soalnya positif. Circle positif. Aku tadi nggak nemu negatif itu nggak ada. Oke. Terus tadi aku masih mau memperdalam nih. Apakah ketika tadi quote unquote diusir ya? Apakah harusnya bukan diusir ya? Kayak apa namanya? Peringatan gitu ya. Diarahkan karena memang sesuai jam waktunya. Itu apakah ketika dalam rangka mengerjakan skripsi? Itu kan dulu ya. Sebelum COVID. Pas sebelum. Oh, malah sebelum skripsi. Setelah COVID kan malah kita cuma tutupnya tuh malah di awal. Jadi cuma sampai habis asar tutup. Kalau dulu kan sampai 7 malam. Mungkin ini sekarang udah balik lagi ya sampai jam 7 malam. Gitu. Sampai jam 7 malam kita masih betah, lampu dimatiin semua tuh. Jadi ngerjain tugas biasa, tugas presentasi, tugas makalah kayak gitu. Nah, terus kita kayaknya cukup yang pembahasan ini, tapi kita lanjut ke yang wisuda-wisuda nih. Nah, ini agak berat ini. Wisuda nih. Bagi mikir setelahnya nih. Nah, mau jadi apa? itu kita pertanyaan setelah ini gitu kan. Sekarang kita mau bahas dulu yang sebelum wisuda jelas ada skripsi nih. Nah, itu yang aku dapetin itu tuh ngerjain skripsi itu susah. Terus nggak asik banget lah gitu kalau skripsian. Padahal ya itu hal yang harus kita terima, konsekuensi kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, terus karena mas-mas dan mbak-mbak ini pastinya skripnya sudah selesai gitu kan. Aku mau minta di-spill nih tips and trick caranya gimana sih biar skripsi itu cepat selesai gitu, menyelesaikan skripsi. Kalau dari yang aku pahami, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Apakah itu benar? Nah, coba dong di-spill tips and trick-nya gimana sih cara menyelesaikan skripsi dengan baik dan efisien. Nah, itu. Coba dulu nih. Mas Aziz dulu. Oke. Itu kata-kata tadi bener banget ya, karena saya lihat itu rektorat itu berarti sebelah mananya? Utara, selatan. Ya pokoknya samping jalan raya. Utara kampus barat gitu aja. Ya, pokoknya paling samping utaranya jalan kampus raya barat. di Jalan Tiga Solo itu ada baligo gede. Dalamnya itu foto Bapak Anies, tulisannya gede banget. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Enggak tahu itu tuh emang untuk apa. Sama jadi tempel gitu atau gimana? Dan pasnya tuh ketika masa-masa kita skripsian. Kalau lagi jalan Jogja Solo, itu diingatkan seperti itu. Oke, tuh. Nah, untuk tips and triknya mungkin ini dari saya pribadi gitu. Cara saya ngelarin skripsi. Yang pasti itu tinggal nyari waktu nyari waktu yang sekiranya itu pikiran kita lagi bener-bener fresh-freshnya gitu loh. Gak apa-apa sebenarnya nggak satu hari full ngerjain terus. Kalau saya pribadi jujur aja itu cuman setengah hari. Hampir setiap hari itu setengah hari aja, setengah hari. Nah, sisanya itu paling kayak nge-review apa yang kita tulis, terus apa yang mau kita tambahin besoknya, dan sangat menghindari jam begadang. Kalau saya gitu. Jadi nggak sampai gadang-gadang, karena kebetulan saya tipe orang yang kalau sampai gadang besoknya itu pasti kegiatannya tuh hancur gitu loh. Pusing terus kayak mau ngapain gitu. Yang penting itu intinya cari waktu yang paling happy menurutmu. Tapi harus nyempetin ya gitu loh. Jangan sampai nggak disempetin. Dikit-dikit nggak apa-apa. Disiplin di waktu ya. Minimal sehari itu ada waktu yang memang di spare buat ngerjain skripsi. Iya. Dan pastikan live kuliahnya balance. Oke. Ini keren banget nih. Jangan lupa makan ya. Emang biasa kalau orang ngerjain skripsi itu sampai lupa makan. Itu kan dulu ada kasus yang di ITB ya, ngelarin skripsi cuma berapa hari, tapi akhirnya malah meninggal kan. Dan ketika diselidiki ternyata emang terlalu diporsir. Jadi ini pelajaran buat teman-teman bahwasanya kita juga harus memperhatikan makan, live kuliah balance, dan nggak harus selesai di satu hari, harus ini, tapi dicicil, yang penting pasti slow but sure. Betul. Nice. Sekarang kita ke Mbak Salsa dulu. Gimana Mbak tips ngerjain skripsi versi Mbak Salsa? Yang pertama siapkan mental dan biaya ya. Niat, mental dan biaya. Niat kan harus kan. Maksudnya kalau makan kita niatnya kecil ya
porsi pengerjaan kita juga kurang, kemudian niatnya kita terlalu berlebihan, badan kita juga yang remuk, jadi niat yang sedang-sedang aja kayak gitu. Terus yang kedua mental, jadi kalau mau ngerjain skripsi itu mental tuh harus sehat juga, dimana kita ketika kita ngeliat oh teman-teman kita udah pada sampai sini, nah itu kan kalau kan mental kita belum siap dengan itu, kita kayak aduh ntar aku gimana, malah jadinya kan ngeluh terus dan malah nggak dikerjain. Jadi mentalnya harus siap. Jadi ketika ada teman-teman ini udah pada mengerjakan, kita juga jadinya termotivasi gitulah. Itu kalau makan dari aku pribadi. Terus yang ketiga adalah biaya. Mengerjakan skripsi agar cepat selesai juga butuh biaya yang cukup. Karena dalam proses pengerjaan skripsi ada cetak skripsi, belum kalau makan pas revisi kita harus cetak ulang, belum berangkat bensin dari kos ke kampus atau dari rumah ke kampus kayak gitu. Itu harus siap. Dan yang terakhir deadline sih. Jadi kita harus atur deadline yang pas, yang tepat. Kayak kalau aku pribadi enggak seminggu itu mengerjakan skripsi full, tapi ada 5 hari mengerjakan skripsi, Sabtu Minggu untuk istirahat, untuk kita loss, entah itu kita ngerjain ke hal yang kita senang atau ke nonton film atau apa. Yang penting nggak semuanya dikebut kayak gitu. Jadi atur deadline yang pas menurut kita biar kita juga enjoy ngerjainnya. Jadi ada deadline target misal aku selesai sekarang nih 13 Oktober. Aku selesai 13 Oktober gitu. Yeah. Tapi masih dibagi per chapter tuh ngerjainnya kapan. Ibaratnya timeline juga hari ini minimal minggu ini selesai pembukaan, terus habis itu kata pengantar bla 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 gitu sampai selesai. Oke. Nice. Pentingnya kita tuh bikin timeline dan menentukan deadline ketika ngerjain skripsi. Itu penting biar gimana skripsi kita selesai. Oke, Las. Kalau menurut Mbak kembar yang kedua. Mbak Zila, aku tahu namanya guys, aku masih ingat namanya gitu loh. Meskipun ada dalam hati itu, siapa ya gitu. Kita baru pertama kali ketemu ya, secara langsung baru ngobrol kayak gini ya. Sebenarnya cuma oh halo gitu. Ya, saya di Jogja tuh pokoknya ngangguk. Gitu. Oke, kalau dari Mbak gimana sih biar skripsinya cepat selesai gitu? Mungkin cepat selesai ya. Kalau mau cepat selesai ya, kamu target kapan kayak gitu ya kalau bahasanya kalau mau cepat selesai ya. Gitu. Tapi lebih ke mungkin gimana cara ngerjainnya biar kita lancar ya. Gitu ya. Tadi Mas Arif bilang susah beneran nggak nanti jadinya? Bisa jadi iya. Iya kan? Karena umumnya adalah doa. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin tadi udah bahas manajemen waktu, udah bahas apa namanya tadi? Kamu bahas apa? Ya, sama manajemen waktu ya, disiplin ya itu. Yang pasti juga mungkin kita ini ya, kalau orang bilang balik lagi ke PAI, jadi minta doa. Iya kan? Udah capek-capek menjadi skripsi tapi ibadahnya juga sama aja nggak diimbangin, itu kan ya sama aja kayak gitu. Ini kita bahas dari sisi lain yang mungkin ya kayak gitu. Misalkan malah mendeskripsi misalkan satu hari full tuh, lupa sholat zuhur, lupa sholat subuh, apalagi yang begadang tiba-tiba subuh nggak bangun, ini kayak gitu. Ketawa? Merasa? Enggak. Di asrama kamarnya banyak. Oh iya, jadi dibangunkan ya. Oke, next. Sorry. Kayak gitu. Kalau aku misalnya suka begadang kayak aku sama Salsa ini kan suka begadang juga ya. Oke. Ngerjain enak tuh kayak ngerjain misalkan di atas jam 12 kayak gitu tuh enak banget kayak gitu. Cuman ya tetap alarmnya harus kenceng kayak gitu. Terus misalkan alarmnya yang satunya mati, ya kita dua-duanya bener nyalain alarm. 4.05 dinyalain, 4.10 dinyalain gitu lah. Oke. Jadi tetap harus balance juga sih antara yang di atas dan juga yang setara dan semuanya harus seimbang kayak gitu. Yang penting tetap yakin kalau kita tuh bisa. Terus kalau misalkan nggak bisa, kemarin aku nyobanya ngobrol ke orang yang mungkin sudah pernah. Jadi ada kita nggak dapat judgement kalau misalkan kita ngobrol ke orang yang belum pernah, kan kadang kayak aku nggak tahu ya kayak gitu kan. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang udah berpengalaman, udah pernah, biasanya dikasih setelahnya langkahnya gini, habis ini tuh nanti kamu habis sembro misalkan habis ngajuin judul itu nanti ada sindrom males sebelum sembro. Ya ada nanti, judulnya udah di ACC nih. Nanti dulu deh teman-teman kan ada yang belum di ACC nih. Terus sembro. Habis sembro selesai nanti revisi. Nanti dulu deh revisinya. Itu tuh sindrom. Biasanya ada. Ngalamin nggak? Ngalamin juga nggak? Nah itu, jadi aku udah siap-siap itu dari awal karena aku udah kasih tahu dulu sama orang yang udah pernah ngalamin. Jadi pas itu ya memang sempat sindrom itu, tapi kayak gini. Kemarin kan aku udah diingetin nih, ternyata aku ngalamin ya gimana caranya biar aku cepat balik lagi. Aku juga mengejar kapan targetku juga gitu. Ya, balik lagi ke target kita. Oke. Aku highlight banget yang bagian ibadah ini jangan sampai kita lalaikan gitu ya. Tadi kalau misalnya ada kuliah life balance, berarti ada kuliah life ibadah balance. Oke.
Tapi aku mau klarifikasi dikit. Tadi kan udah sel alarm kenceng-kenceng baru begadang ya. Bangun kan? Iya, Bangun. Oke, maksudnya alarmnya kenceng baru nggak bangun kan ganggu kos yang lain. Oh iya, Ini tip ke tetangga kos. Iya, jadi ini kalau nggak tahu ya, kadang alarm gak bangun, tapi Oke. pasti kalau Ibu malam ya? mungkin aku pasti pesan ke Oke. grup keluarga aku gitu bilang minta tolong bangunkan ini, tapi pasti bangun kalau ditelepon sama orang rumah, pasti bangun. Wah, oke selamat. Oh, itu adalah privilege banget buat kalian Ya, gitu. alhamdulillah. Borok emak. Iya. Ada yang memang apa namanya bangkong nggak mau tidur, nggak bisa bangun gitu tuh ada gitu kan. Yang ketawa tadi. Enggak. Ada satu nih, Mas Arif. Apa tuh? Soalnya dulu juga saya pas awal-awal semester lihat apa cutting yang udah tinggal skripsian di asrama itu, Oke. mikir kita kan dulu pas semester awal kan tugasnya banyak kan, mata kuliah banyak, sedangkan yang skripsi tinggal satu. Oh, satu aja lama banget ya. Satu dibanding dengan waktu 24 jam yang Oke. full gitu kan. Nah, ternyata emang ya cuman satu sih. Karena kita mikirnya kita cuma tinggal satu aja. Jadi akhirnya tinggal satu doang. Nanti deh gitu. Nanti akhirnya net pemberitahuan UKT datang. Terus batas waktunya kan bukan berapa, bukan 8 semester, tapi kan 14 semester kan. Jadi lebih dirasa masih ada waktu nih kayak gitu mungkin. Jadi intinya jangan dinanti-nantikan. Itu nambah dikit gak apa-apa, nambah yang penting nambah. Minimal ada niat ngerjain, hari ini aku ngerjain gitu ya, atau nggak buka laptop, sekedar buka laptop Walaupun kayak gitu. cuma misalkan rubah dari koma jadi titik, atau misalkan rubah jadi ke di apa ngilingin kayak gitu kan setidaknya ada kemajuan gitu. Oh gitu. Progres sedikit lebih baik. Daripada tidak sama Belajar sekali. juga. Kalau saya dulu pakai Pomodoro. Oke. Tinggal cek aja ya di YouTube Pomodoro apa namanya itu. Jadi itu ngebagi antara waktu fokus sama waktu mainnya. Oke. Misalnya kita belajar 45 menit Oke. dan benar-benar harus gak boleh ada yang gangguan gitu. Jangan buka YouTube, jangan buka WA. Tapi setelah itu nanti ada reward 10 menitnya intervalnya itu boleh buka apa. Self reward gitu loh Oh iya. Pomodoro. Silakan Oke. cek aja. Ini bonus banget teman-teman. Jadi ini adalah satu seri satu buku tuh emang diresum gitu. Karena kan sekarang juga tren ya bagian self development gitu. Ada yang mungkin nanti aku juga nggak mau kalah nih gitu. Jadi mungkin aku belum coba, tapi ini bisa kita coba bareng-bareng teknik belajar yang kita nyalain lilin. Terus kalau misal lilinnya habis, kita boleh istirahat. Bisa ada kayak gitu. Biasanya Kan ada yang kayak jam pasir. iya kayak gitu. Yang lilin ini biasanya kalau apalagi lilin aroma itu biasanya lebih ini gitu. Jadi kita belajar memang sesuai tren perkembangan zaman gitu. Tapi kayaknya susah kalau di tepi laut ya. Lilinnya cepat mati. Tapi kita di tengah kota. Cara lain kali ya. Bener-bener harus perlu kayak gitu sih. Iya, Kalau iya. misalkan caranya ini ya 30 menit misalkan kita buka laptop, nanti ya nggak apa-apa lah 10 menit toh juga masih ada nanti bisa nambah lagi kayak gitu. Iya. Yang penting biar gimana caranya biar kamu nggak baca laptop terus kan perih terus kayak gitu kan tetap ada hiburan scroll TikTok dikit lah walaupun keterusan kayak gitu. Gitu. Yang penting selesai kan gitu. Ada progres di hari itu. Oke. Boleh nambahin sedikit? Boleh dong, boleh. Dan ini sih jangan tinggalkan circle yang memang sama-sama memiliki visi yang sama. Oke. Kayak di samping aku kan orang juga suka main kan. Aku ada teman untuk main nih, tapi jangan tinggalkan juga teman yang suka ngerjain skripsi. Oke, Biar teman-teman kita ambis. Ya, Oke. bisa dibilang teman-teman ambis kali ya. Jadi ketika kita udah main kecapean, kita tetap ada pengingat nih, tekan di kowe skripsine, Oke. ayo dikerjakan, ayo bareng-bareng kowe kurang apa tak bantu. Nah, Oke. kita perlu juga yang seperti itu gitu. Ini circle jadi lingkungan yang mendukung kita Iya, buat bisa lingkungan semangat. mendukung. Oke. Itu udah menjawab pertanyaan yang tips and trick, terus suka duka kayaknya juga udah ya. Habis itu pasti ini dong ada kegiatan juga di luar kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena kan kuliah itu bukan sekedar IPK terkait dengan relasi, pengalaman, koneksi dan jam terbang gitu kan. Apa kegiatan di luar, terus habis itu gimana sih cara biar seimbang gitu, biar nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Siapa dulu nih? Mas Ya Aziz. dulu. Mungkin kebanyakan orang kan pasti ngobrolnya bagaimana caranya manajemen waktu gitu kan. Tapi kalau menurut saya sendiri dan yang saya pakai itu lebih ke prioritas. Jadi kita harus nentuin dulu prioritasnya tuh yang mana aja nih. Kita kuliah nih. Prioritas kuliah kita tuh apa? Belajar kah? Atau nyari relasi kah? Atau nyari uang kah? Nah, ketika kita udah dapat poin-poin prioritas kita, barulah nanti kita plot-plotin ke waktu kita. Misal belajarnya 50%,
mainnya sekian persen, nyari uangnya sekian persen, supaya nanti waktu yang kita manage itu benar-benar optimal gitu loh. Karena ya misalnya gini, semua orang bisa olahraga, tapi tidak semua orang memprioritaskan diri untuk berolahraga, sehingga ya walaupun olahraga itu kegiatan yang katakanlah murah gitu, ya nggak semua orang bisa olahraga. Tapi ketika kita udah memprioritasin, pasti di waktu kita ada tuh. Nah, supaya nanti waktu kita yang di manage itu tidak sia-sia. Jadi lebih ke prioritasnya dulu seperti apa. Nah, kalau kata prinsip fuckboy mah kan apa tuh, perkuat inti, perbanyak cabang. Nah, ketika kita mau kuliah tuh intinya apa dulu kita harus tentuin. Oh, saya pengen jadi akademisi. Ya oke, berarti otomatis apa ya, kita harus rajin belajar, rajin nulis apa buat publish curan dan lain-lain. Nah, sisanya ya nyarilah apa tuh kira-kira kegiatan yang penunjang gitu lah. Jadi harus tentuin dulu inti kita tuh apa dulu gitu, supaya nanti nggak lepas gitu. Kok masuk tapi kemana-mana. Skala prioritas ya. Skala prioritas. Biar bisa balance gitu. Kalau Mbak Zila? Tadi kan lebih pertanyaannya berarti ke apa sih hal yang dikerjakan selain kuliah kayak gitu kali ya? Dan gimana biar tetap balance antara di luar kuliah dan dengan kuliahnya? Benar. Balik lagi kan kadang ada orang yang prioritasnya itu kuliah, ada yang prioritasnya pondok pesantren, ada yang prioritasnya apa. Nah, aku sendiri termasuk prioritasnya kuliah. Nanti di sisi lain aku cari relasi, kenalan sama orang, soalnya aku merasa tuh mungkin kita nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu ya, karena kita bisa dapat informasi segala macam itu kan juga dari orang lain kayak gitu. Misalnya kayak kemarin di semester 4 kali ya. Nah, aku kuliah juga, tapi aku ada tinggal di suatu tempat yang itu kayak ngurusin orang juga kayak gitu kan. Nah, itu walaupun di sana juga padat, jadi gini jamnya. Misalkan dari jam berapa ya? Jam Subuh. 7 sampai jam 4 sore aku di kampus, nanti jam 4 sore sampai jam 7 lagi itu aku kerja di suatu tempat itu kayak gitu. Nah, itu gimana biar balance? Ya karena aku pentingnya di kuliah dulu. Nah, itu sebagai kegiatan penunjang tetap dimaksimalin, tapi prioritasnya itu jangan sampai ketinggalan. Misalkan di sela-sela waktu di sana kan bahasanya gimana ya biar gampang ya? Nah, misalkan pembimbing lah bahasanya gitu kan, nggak seterusnya bimbing terus gitu ya, ada waktu kosong, ada waktu sela. Misalkan kuliahnya ada tugas tetap dikerjain kayak gitu. Intinya gimana caranya kita biar ini aja biar seimbang gitu aja. Ribet ya. Tapi tetap pokoknya juga diatur jam kuliahnya dulu. Oke, baru yang tambahan mengikuti jam kuliah sesuai KRS, kan kita ada KRS. Oke. Nanti tetap tanggung jawabnya dua-duanya sama kayak gitu. Oke. Terus gimana Mbak kalau versi Mbak Salsa? Ya malah ini jatuhnya nanti malah kayak menyimpulkan ya. Oke. Intinya kalian mau ikut organisasi, mau ikut kegiatan di luar yang itu bisa menghabiskan waktu kalian, itu nggak masalah. Yang penting ya balik lagi itu skala prioritas mana. Jadi tetap gimana ya, atur waktu yang baik kayak gitu ya, atur waktu yang baik biar skala prioritasmu yang kamu prioritaskan tuh tidak tergeser ke hal yang lain. Walaupun di yang lain juga tetap kita harus maksimal juga kan. Ketika kita sudah terjun ke suatu tempat kan kita juga harus maksimal. Jangan setengah-setengah ibaratnya kayak gitu. Oke, ini full daging kayaknya teman-teman pembahasan kita gitu. Lemak. Nggak ada lemaknya, ya lemaknya sedikit tapi emang daging semua gitu kan, karena emang berkuantitas kali jaga muda. Itu dia kali jaga muda ini teman-teman. Itu reason kenapa aku pakai belangkon gitu. Ini baru pengen nanya tadi loh. Iya, ini emang tim kreatifnya anak-anak tarbiyah itu keren gitu. Mas, kamu pakai ini ya, pakai belangkon ya. Oke. Boleh gitu. plus dulu nggak sih? Nanti tim kreatif tolong disiapkan buat Mas Aziz gitu. Oke. Karena sebentar lagi wisuda, pasti ada dong. Jadi setelah wisuda itu ngapain nih gitu. Ini last question buat kita gitu. Setelah wisuda itu last question di diskusi kita yang seru ini gitu. Setelah wisuda kira-kira mau ngapain nih gitu. Udah ada gambaran, pasti udah ada planningnya apa? Apakah lanjut S2? Apakah langsung nikah? Wah, itu gimana kalau versi Mbak Salsa dulu? Ya Allah. Aduh, bentar. Planning habis wisuda ya. Nge-freeze apa ya? Planning habis wisuda. Untuk saat ini gimana ya? Habis wisuda. Jadi sebenarnya saya ada target setelah wisuda ini ada yang dikerjakan, cuma mohon maaf belum bisa di-spill di sini gitu ya. Cuma setelah kegiatan itu ada planning juga untuk ke lanjut S2 itu.
Tapi ya Allah lancarkanlah rezeki hamba ya Allah. Amin. Yaitu Oke. plan yang terdekat setelah wisuda itu S2 itu S2. nanti. Oke, semoga senantiasa dimudahkan diberikan kelancaran. Amin, ya Oke. Allah. Next Mas Aziz. Oke, mungkin yang terdekat itu mau ngembangin bisnis dulu. Oh, bisnis gitu. Karena Bisnismen kan, ya? Ya selama kuliah 4 tahun kan juga ngebangun relasi untuk studio saya sendiri. Oh gitu. Gitu. Kalau ini kayaknya harus di-spill biar teman-teman bisa support, bisa bantu juga. Iya, bagus. Oke. Ini waktu dan ini. tempat dipersilahkan ya. Oke, Langsung siap. aja. Jadi apa sih rencana mengembangkan bisnis apa gitu? Oke, yang pasti saya ingin mengembangin bisnis yang namanya tuh model studio yang nanti geraknya itu ya di dunia kreatif. Oke. Gitu. Seperti bikin video-video, terus kayak misalnya nanti mau kerjasama tentang pembikinan iklan, terus sosial media manajemen dan lain-lain seperti itu Pak Arif. Untuk waktu dekatnya, karena itu yang alhamdulillah menghasilkan seperti itu. Ya intinya yang ada dulu aja dikerjain gitu, daripada nanti nyari yang lain yang belum pasti. Oke. Itu aja. Terus pertanyaannya buat apa tuh nanti gelarmu? Oh, tetap saya akan bertanggung jawab, saya akan pakai, tapi mungkin untuk sekarang fokus dulu ke yang ada. Kenapa tidak langsung memilih lanjut S2? Karena saya intinya tuh ketika sudah S2 dan lebih lanjut S3 itu pengen ngambil jurusan yang sama. Jadi biar terfokus dulu. Nah sekarang ketika di PAI, walaupun PAI itu minat saya banyak, pengen ini, pengen itu. Jadi nanti tuh pengen memperdalam apa? Nah itu saya belum menemukan, belum jatuh hati. Oh. Nah setelah jatuh hati, oh saya pengen ke sejarah, otomatis nanti ya S2 sama S3-nya sekalian nyemplung ke sejarah. Jadi jangan sampai setelah nanti S2 terus pas sudah kelar ngalami pusing yang sama kayak sekarang gitu kan. Emang S2 yo biayanya kan bisa lebih tinggi daripada S1 gitu kan, walaupun ada beasiswa seperti itu Mas Arif. Jadi fokus apa yang kita lakukan pada hari ini dan singkirkan kata nanti. Dan konkretnya adalah merunning bisnis yang sudah dirintis ketika kuliah. Oke, nanti minta nomor WA-nya nanti kita drop. Mungkin siap. teman-teman mau speak langsung butuh ini gitu kan untuk bisnis, dan nggak cuma teman-teman mahasiswa tapi yang di luar Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, silahkan nanti bisa langsung kontak Mas Aziz. Nomornya ada di deskripsi. Mbak Zila, rencana terdekat setelah wisuda apa Mbak? Setelah wisuda, Iya. ya ini ya kerjanya yang di depan mata udah gitu Oke. aja. Ya, karena nanti proses-proses selanjutnya biar kita sendiri yang ngekip, biar kami sendiri yang ngekip, orang lain terima hasilnya lihat Oke. hasilnya. Tapi boleh dong satu di spill kira-kira apa sih gitu. Nanti biar bisa dibantu diodekan sama teman-teman gitu. Bahasanya gimana ya? Intinya kita hidup kan terus belajar ya. Oke. Kita sekarang lagi belajar lagi, mungkin menjajaki ilmu yang lain kayak gitu. Oke. Menjajaki ya, nggak bisa disebut di sini juga ya. Intinya kita sekarang lagi belajar lagi, sama-sama keilmuannya mungkin masih berkaitan. Gitu. Nambah skill. Oke, intinya nambah skill dan melanjutkan studi karena belajar nggak cuma harus di kampus. Betul. Oke, dan belajar nggak cuma harus di kelas. Betul. Oke. Intinya belajarlah sepanjang hayat. Oke. Wih, nggak kerasa. Udah lama banget kita ini diskusi gitu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertanyaan terakhir tadi. Semoga memberikan banyak manfaat buat teman-teman karena aku garansi isinya full daging. Kita juga udah spill tips cepat skripsi karena ternyata waktunya panjang buat skripsi itu gitu kan. Tapi bisa santuy-santuy ya. Tapi kan masa depan kan nggak nungguin kita. Kita harus mengejar gitu kan. Kadang-kadang juga buat teman-teman mahasiswa tuh ada yang balapan sama umur orang tua. Aduh, gitu kan. Sedikit dong. Oh, ya? Mungkin tadi takutnya ada yang salah ngomongnya kayak gitu. Intinya orang yang skripsinya lebih cepat selesai atau lebih lama itu nggak menjamin yang lebih cepat selesai skripsinya itu dia lebih sukses. Oke. Ya itu nggak menjamin sama sekali karena bisa jadi orang yang mungkin skripsinya santai tapi dia sebenarnya lagi lagi menjajaki proses yang lain yang bahkan itu bisa lebih tinggi daripada orang yang lebih cepat selesai skripsinya. Itu masing-masing tergantung masing-masing target, tergantung masing-masing personal. Iya personal yang mereka emang udah susun kayak gitu. Kita nggak bisa mengubah, nggak bisa ngomongin mereka kayak gimana atau kita juga kayak gimana. Udah itu masing-masing kayak gitu. Intinya setiap orang punya waktu yang terbaiknya masing-masing kayak gitu. Oke. Itu perfect banget buat tambahannya. Ini emang inti kita nggak boleh meng-underestimate orang lain. Kita nggak punya hadis itu kan. Terus closing statement deh terakhir sebelum kita close nih.
Dari saya dulu. Ya, apa quote gitu, mungkin moto ketika menjalani kehidupan? Oke. Kalau dari saya intinya jangan sampai berhenti belajar. Berhenti belajar sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ya. Oke. Jadi bukan sampai apa tuh hanya sebatas sekolah ya. Terus belajar aja. Sampai tua pun belajar. Meskipun setelah wisuda tetap belajar kan? Belajar. Oke. Terus belajar. Oke, ikut. Mbak Zila? Ini ya, wah kalau ditanya tentang kata-kata karena saya tidak pernah berkata-kata ya. Mungkin apa namanya sebaik-baiknya aku itu masih lebih baik orang lain, seburuk-buruknya aku itu lebih apa namanya tidak lebih buruk dari bentar kok jadinya salah. Jadi sebaik-baiknya aku itu masih baik orang lain, tapi seburuk-buruknya orang lain itu tidak lebih buruk. Bisa jadi lebih buruk. Oke, yuk, sekali lagi. Sebaik-baiknya aku itu lebih baik orang lain, tapi seburuk-buruknya orang lain itu masih lebih buruk aku kayak Bisa gitu. Jadi jadi. karena ini mungkin penutupan ya kali ya. Jadi mohon maaf yang bisa bermanfaat silahkan diambil, tapi kalau misalkan ini tidak bisa diambil ya sudah lewatkan saja kayak gitu. Ya, jangan lupa saling mengingatkan gitu. Ya. Oke. Last, Mbak Salsa, time's yours. Apa sih ini dong? Yang terakhir ini loh. Ini simple. Doa dan usaha, hubungan vertikal dan horizontal harus sama-sama baik. Udah. Wih, singkat padat jelas. Oke, lepas kita semua. Oke, thank you teman-teman. Udah nyimak diskusi kita, obrolan kita, sharing kita di episode podcast Pojok Tarbiyah kali ini. Semoga teman-teman bisa ambil semua manfaat sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya. Kemudian juga kita juga mohon maaf kalau misal dari diskusi kita ada yang menyinggung gitu, sama sekali tidak bermaksud untuk menjelekkan ataupun apapun. Pokok pada intinya kita memberikan kebaikan gitu, menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Oke, sharing-sharing aja. Oke, thank you Mas Aziz, Mbak Zila, Mbak Salsa, Bu udah hadir di podcast Pojok Tarbiyah kali ini. Terima kasih. See you on top setelah Amin. wisuda Amin, gitu. amin, Semoga nanti setelah wisuda mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi bakal balik di sini, kemudian udah kita interview di cerita kesuksesan. Berarti Mas Arif masih tetap di sini kan berarti? Dengan kesuksesannya Mas Ari. Iya, dengan kesuksesan aku, insya Allah aku bakal jadi host tamu gitu, semoga gitu. Tapi meskipun aku tetap di sini, insya Allah tetap kebaikan gitu. Iya. Jadi nothing to regret, nothing to sorry, nothing to worry gitu. Tinggal leadernya yang baru ya. Bisa kita agendakan itu. Ada Saling cerita mendoakan. menarik. Iya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan podcast kita kali ini. See you on next video. Bye. Assalamualaikum.